Selamat siang Pak Presiden dan Ibu Menteri, saya Deska dari Antara. Kemarin Ketum Demokrat Pak AHY mengatakan bahwa BLT waktu zamannya Pak SBY memerintah itu dihina-hina, tapi sekarang dilakukan lagi atau diterapkan lagi di masa pemerintahan Presiden Jokowi. Apakah ada respon dari hal itu? Sekaligus juga akhirnya ternyata di lapangan dari data BPS tadi, walaupun sudah disampaikan dari Ibu Mensos, dari desil 1 atau 10% terbawah itu hanya terserap 59,4% yang menerima BLT. Sebenarnya data yang diterima oleh Kemensos dalam penyerapan BLT itu seperti apa? Terima kasih. Terima kasih. Jadi sebetulnya yang disampaikan karena saat kita tahu ini memang ada kondisi yang memang tidak stabil, tidak seperti biasanya, maka kemudian diturunkan BLT BBM. Ini kan bukan terjadi hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Jadi makanya kemudian diturunkan BBM. Kemudian kemarin diturunkan saat terjadi COVID. Jadi seperti itu. Memang sebagaimana di Undang-Undang Dasar 45 pasal 34 bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar itu dipelihara oleh negara. Jadi itulah konsepnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tadi saya sampaikan bahwa BLT itu bukan hanya di Kemensos, bantuan itu bukan hanya di Kemensos, ada di Bumenaker, itu yang grade-nya tinggi. Nah, tadi yang 10% itulah yang dijangkau. Jadi ada anak yang ada di rumah yatim, ada lansia yang ada di panti-panti, balai-balai. Nah, karena itu kemudian kita akan cover usulan kita untuk ini. Tapi sebetulnya yang utama adalah bagaimana kemudian kita mengangkat, contohnya misalkan saat ini mereka belum punya data kependudukan. Kita harus coba bagaimana percepatan, karena itulah kemudian kita buat kerjasama dengan Dukcapil untuk kita percepat itu. Tapi memang ada harus keterlibatan semua pihak, bukan hanya pemerintah pusat, karena misalkan data kependudukan itu juga ada di daerah, kemudian keterlibat di provinsi. Nah, itu yang kita harus kerjasama, tidak mungkin semuanya bisa diselesaikan oleh pemerintah pusat begitu. Jadi memang harus kita bekerja sama. Karena contohnya misalkan banyak yang kita temukan juga dia nggak punya KTP, sehingga kami harus kalau membantu harus daftarkan dulu ke pendudukan. Nah, ini kalau kita bisa sisir semua, seringkali kemudian contohnya misalkan kita nggak mau masuk di daerah penjara misalkan, dia juga banyak ya, kita data di sana, seharusnya begitu. Nah, karena itu kemarin kita juga rapat dengan Dukcapil, bagaimana ini semua bisa tercover dengan data kependudukan. Karena kalau enggak nanti keperiksa ada pemeriksaan kita juga enggak bisa, seolah-olah orang itu kosong itu. Kalau kemudian dipadankan dengan data kependudukan. Seperti itu.